Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Ajusha Fitri dengan NIM 222406045. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh algoritma genetika, yaitu saya akan menjelaskan tentang genetics. Apa sih genetics itu? Jadi yang pertama di sini ada pengertian genetics. Genetics adalah sebuah library Java yang digunakan untuk pemodelan, penyelesaian, dan analisis masalah optimasi menggunakan algoritma genetika. Genetics menyediakan antarmuka yang kuat dan efisien untuk memodelkan masalah optimasi dalam bentuk genom dan menyelesaikannya menggunakan pendekatan evolusi genetik. Genetics telah terbukti menjadi salah satu library algoritma genetika yang paling populer dan andal di dunia Java. Kualitasnya diukur melalui pengujian yang ketat dan pengalaman pengguna yang luas. Dengan pembaruan dan perbaikan yang teratur, Genetics memastikan bahwa pengguna mendapatkan solusi yang stabil dan berkualitas tinggi. Lalu di sini ada tujuan dari genetics. Tujuan utama genetics adalah memberikan alat yang efektif bagi pengembang perangkat lunak dan peneliti untuk memecahkan masalah optimasi dalam berbagai domain. Ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses pemodelan dan penyelesaian masalah optimasi dengan menyediakan kerangka kerja yang kuat dan fleksibel berdasarkan pada algoritma genetika. Lalu di sini ada cara kerja genetics. Genetics bekerja dengan cara memodelkan masalah optimasi sebagai sebuah populasi dari individu-individu di mana setiap individu dipresentasikan sebagai kumpulan gen. Populasi ini kemudian berevolusi dari generasi ke generasi melalui proses seleksi, crossover, dan mutasi. Proses ini memungkinkan populasi untuk konvergensi ke solusi yang lebih baik secara evolusioner seiring berjalannya waktu. Lalu di sini ada masalah yang dapat diselesaikan oleh genetics. Genetics dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah optimasi, yaitu pertama, penjadwalan tugas, yang kedua, optimasi rute, ketiga, penempatan barang, keempat, optimasi portofolio, kelima, perancangan mesin, keenam, optimasi jaringan. Lalu berikutnya ada konsep algoritma genetika genetics. Algoritma genetika yang diterapkan dalam genetics mencakup beberapa konsep dasar, yaitu yang pertama, representasi genom, yaitu individu-individu dalam populasi yang dipresentasikan sebagai kumpulan gen. Yang kedua, fungsi fitness, yaitu setiap individu dievaluasi berdasarkan pada seberapa baik mereka memenuhi kriteria optimasi yang ditetapkan. Yang ketiga, ada seleksi, yaitu individu yang lebih baik memiliki peluang yang lebih tinggi untuk dipilih sebagai orang tua dalam proses reproduksi. Yang keempat, crossover. Informasi yaitu informasi genetik antara individu dipertukarkan untuk menciptakan keturunan baru. Yang kelima ada mutasi, yaitu variasi genetik diintroduksi ke dalam populasi melalui perubahan acak pada genom individu.
Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan genetics. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan genetics. Yang pertama, penggunaan luas. Maksud dari penggunaan luas ini adalah genetics digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pengembang perangkat lunak, peneliti, ilmuwan data, dan profesional dalam berbagai industri. Penggunaannya meliputi pemodelan dan penyelesaian masalah optimasi dalam berbagai domain, seperti manufaktur, logistik, keuangan, transportasi, dan lain-lain. Yang kedua, ada fungsionalitas yang kuat. Maksudnya adalah genetics menyediakan berbagai fitur dan alat yang memungkinkan pengguna untuk memodelkan masalah optimasi dengan beragam kompleksitas dan menyelesaikannya dengan algoritma genetika. Ini termasuk dukungan untuk berbagai tipe representasi genom, operator seleksi, crossover, mutasi, dan pemodelan masalah dengan berbagai jenis kendala dan batasan. Lalu yang ketiga, ada penerapan dalam penelitian. Maksudnya, genetik sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah optimasi yang kompleks. Para peneliti menggunakan genetik sebagai alat untuk mengembangkan dan menguji model optimasi baru, serta untuk mengeksplorasi potensi algoritma genetika dalam menyelesaikan berbagai masalah di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat, kontribusi komunitas. Maksudnya, genetics didukung oleh komunitas pengguna yang aktif yang memberikan umpan balik, dukungan, dan kontribusi untuk pengembangan dan pemeliharaan library. Kontribusi tersebut dapat berupa pembuatan dokumentasi tambahan atau penambahan fitur baru yang diperlukan oleh pengguna. Lalu yang kelima, ada penerapan di industri. Maksudnya, di industri, genetics digunakan untuk memecahkan masalah optimasi yang berkaitan dengan perencanaan produksi, penjadwalan tugas, pengelolaan rantai pasokan, pengoptimalan portofolio keuangan, dan banyak lagi. Penggunaan genetik dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan kinerja bisnis mereka. Yang keenam, ada dampak dalam inovasi. Merupakan Maksudnya, genetik telah berperan dalam memfasilitasi inovasi dalam penyelesaian masalah optimasi dengan menggunakan algoritma genetika. Penggunaannya telah membantu dalam pengembangan solusi yang lebih efisien, adaptif, dan terukur untuk berbagai tantangan optimasi yang dihadapi oleh individu, organisasi, dan masyarakat pada umumnya. Lalu, yang ketujuh atau yang terakhir ada pengembangan lanjutan. Maksudnya, genetik terus mengalami pengembangan dan pembaruan untuk meningkatkan fungsionalitas, kinerja, dan stabilitasnya. Pembaruan reguler dirilis oleh tim pengembang yang mencakup perbaikan bug, peningkatan performa, dan penambahan fitur baru sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian penjelasan saya tentang salah satu contoh dari algoritma genetika, yaitu genetics. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk kita semua. Terima kasih.